Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memulai usaha baru. Ya, ada beberapa hal praktis yang harus diperhatikan dalam memulai usaha baru ya. Pertama, kita memilih nama dan membuat logo. Kemudian memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, pemenuhan terhadap mesin dan alat produksi, merekrut pegawai, melakukan training, memproduksi alat-alat promosi, pilihan secara legal atau informal, peresmian, proses tambahan, dan belajar dari common mistakes. Kita lihat sekarang bagaimana mengenai memilih nama dan membuat logo. Terdapat hal yang sangat prinsip dalam membuat nama dan logo, karena logo ini merupakan daya tarik yang paling awal dalam menarik brand kita. Maka membuat logo ini harus betul-betul sesuatu yang memang betul-betul direncanakan, dan logo itu harus betul-betul menarik. Ya, karena nama logo itu akan terus diingat dalam memori user kita. Makanya logo itu harus betul-betul memiliki karakter yang unik, yang khas, ya. Tentunya ketika logo itu memang sudah dirancang sedemikian rupa, maka tentunya akan mampu menunjang keberhasilan bisnis kita. Ya. Ada beberapa tips dalam pembuatan logo ini. Pertama, pilih nama yang mudah diingat, ya, sesuai dengan perusahaan Anda, perusahaan kamu ya. Kemudian perhatikan apakah nama yang diciptakan itu apakah sudah ada yang memiliki atau belum. Apakah terlalu umum atau tidak. Ya, jadi memang harus kalau bisa usahakan nama itu yang betul-betul hanya kita yang memiliki. Dan buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa. Buat agar ia mengandung ada spiritnya, ada sesuatu hal yang ingin diraih, ada sesuatu yang menyiratkan impian kita mengenai usaha yang akan kita raih tersebut. Ya, apa misi utama dari perusahaan kita? Ya, jadi yang mempunyai misi itu bukan hanya organisasi, tetapi bisnis kita pun harus mempunyai cita-cita ya, cita-cita mengenai usaha kita ini. Nah, biasanya cita-cita ini akan menjadi spirit dan bisa menjadikan sebagai motivasi bagi kita untuk selalu semangat dalam melaksanakan bisnis kita. Ya. Kemudian citrakan ke dalam masyarakat melalui storytelling iklan. Nah, jadi logo itu harus diviralkan, dipasarkan oleh kita, baik melalui mode to mode, storytelling, advertising, sosial media, dan lain sebagainya. Ya, maka logo itu memang mutlak harus sesuatu yang mudah diingat. Ya, nah kemudian bagaimana menerjemahkan nama menjadi logo? Ya, akan sangat ideal jika Anda memiliki kemampuan program. Jadi gunakanlah desain. Ya, desain. Jadi sebuah nama yang mungkin memiliki berbagai makna, kemudian kita ekstrak menjadi sebuah logo yang simbolik, yang sederhana, yang menarik. Maka harus menggunakan desain, bisa menggunakan Photoshop atau Corel ya dalam desain tersebut. Kalau tidak, Anda bisa mencari, ya bisa meng-hire orang lain ya untuk meng-create logo tersebut. Karena logo itu merupakan daya tarik yang paling utama dari usaha kita. Ya, logo kadang-kadang bisa menjual gitu. Nah, sebaiknya jangan memaksakan diri jika
Anda tidak memiliki kemampuan dan cita rasa seni. Ya, jadi memang ya sudahlah, untuk sebuah logo nggak apa-apa. Kita harus berkorban ya, meng-hire orang untuk membuat logo kita. Kalaupun memang harus bayar mahal ya tidak apa-apa ya, demi untuk menghasilkan sesuatu yang memang worth it, yang memang itu nantinya akan banyak kontribusinya dalam perintisan bisnis kita. Atau Anda juga bisa browsing ya untuk mencari inspirasi. Banyak sekali di Google itu contoh-contoh logo yang bisa diakses. Ya, dari situ bisa menjadikan sumber inspirasi bagi kita. Ya. Nah, yang kedua, sekarang adalah memilih tempat. Memilih tempat juga tidak sembarangan. Harus kita tentukan apakah tempat yang akan kita tempati itu untuk berusaha itu rumah kita atau kita perlu menyewa. Kalau rumah kita ya usahakanlah menggunakan alamat yang gampang diakses ya oleh user, oleh customer kita. Ya, jadi tidak apa-apa kita misalnya rumah kita di gang. Ya, kita minta izin lah untuk meminjam alamat rumah tetangga kita yang mudah diakses oleh pos ya. Kemudian apakah kita harus menyewa? Kalau harus menyewa ya tentukanlah apakah mau lantai 1 atau lantai 2. Jadi itu sangat kondisional sekali ya. Tentunya disesuaikan dengan budget kita. Kalau kebetulan mungkin kita dapatnya lantai 1 ya kita mungkin bisa sharing dengan pemilik rumah ya. Pemilik rumah mungkin kita bisa berbagi profit ya, karena memang kita sebagai pemula tentunya masalah pengeluaran harus betul-betul ekstra sangat-sangat ketat ya. Jangan ada istilah pemborosan di awal. Atau kalau harus lantai 2 ya mungkin itu lebih bagus juga. Biasanya kalau ruko lantai 2 itu relatif lebih murah biasanya. Ya, jadi dipertimbangkan baik-baik ya, apakah kita pasnya itu tergantung usaha kita lah. Kalau usaha kita memang masih merintis ya di rumah saja dulu deh. Tapi rumahnya juga yang gampang diakses oleh pos ya. Kalau rada kita modal agak besar gitu, memungkinkan kita untuk sewa ya sewalah, tapi dengan jaminan kita sudah punya target, udah optimis lah dengan usaha kita ini 70% mungkin akan menghasilkan gitu ya. Tapi kalau masih remang-remang, masih ragu, sebaiknya kita jangan dulu bermain sewa. Ya. Nah, kemudian membeli perangkat. Dalam membeli perangkat juga memang harus hati-hati ya. Ini ada tips-tipsnya. Jika memungkinkan beli barang-barang second hand, jangan barang-barang yang baru. Ya. Kemudian dari barang-barang yang second hand itu kan pasti akan ada yang kerusakan ya. Kita jangan ragu-ragu untuk melakukan renovasi dari barang-barang itu ya. Beli barang bekas kemudian kita perbaiki lagi, gak apa-apa ya. Jangan dulu kita berambisi untuk membeli barang yang tidak terlalu penting sebenarnya. Tahap awal adalah kita marketing, kita mempromosikan produk kita, bukan pada tampilan ya, bukan pada tampilan tempat kita bekerja. Tahap awal mungkin kita harus mengawali dengan keprihatinan ya, bekerja dengan kesederhanaan, tidak memanjakan diri dengan barang-barang yang serba ready, serba bagus. Nanti itu belakangan. Awal-awal kita harus perintisan itu harus siap dengan kesulitan, tapi pada akhirnya akan membawa berkah ketika memang kita menjalankannya dengan antusias dan penuh dengan keikhlasan ya. Nah, jika tidak ada tukang, cari tukang yang mau dibayar. Nggak apa-apa kita meng-hire tukang ya.
kemudian ya tukang itu dibayar, nggak apa-apa daripada kita memaksakan diri untuk memperbaiki peralatan ya malah tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, malah kita lelah dan hasilnya juga tidak maksimal. Jadi hemat, tapi kalau ternyata kita memang sudah mentok tidak bisa ya, jangan memaksakan diri. Untuk barang elektronik, untuk elektronik harus baru. Ya, karena barang elektronik itu ya memang barang yang memang habis pakai. Jadi setelah dipakai rusak dan berjangka, ada umurnya. Kalau kita beli barang second, ya itu cari penyakit. Karena barang elektronik itu kan dipakai terus-terusan. Ya, belilah barang yang tidak terlalu tinggi kualitasnya, mungkin produk-produk Korea itu kan cukup lumayan ini ya untuk kita sebagai pemula. Untuk barang pecah belah ya, jika kita sebagai desain atau kebutuhan adalah desain atau warna tertentu, lakukan hunting di pasar untuk menjual produk itu dengan harga miring. Jika hanya perlu piring atau gelas, Anda bisa mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring X display. Jadi barang-barang bekas nggak apa-apa ya. Jadi barang selain elektronik itu barang second hand aja yang kita beli ya, kecuali untuk elektronik. Nah, kemudian untuk mesin. Kalau kita kebetulan bisnisnya adalah bisnis yang memerlukan mesin ya. Sebelum beli perlengkapan, periksalah sebaiknya. Ya betul, diperiksa dulu. Ya, bagaimana keberadaan dari mesin tersebut. Jadi tentunya di sini memerlukan seorang orang atau ahli yang paham permesinan. Ya, kalau kita tidak paham tentang kerja mesin ya kita hire orang. Jika pada proses kreatifnya maka dapat menggunakan ya outsourcing ya, jadi penggunaan mesin itu ya nggak apa-apa kita meng-hire orang tapi ya outsourcing ya. Kemudian fokus pada keahlian utama. Prinsip utama dalam bisnis adalah jika bisa sewa ya, apapun sewa, ingat ya, jika bisa dikerjakan secara outsourcing tidak usah sewa apalagi beli. Ingat ya, sewa ya, outsourcing untuk orang. Jika harus menyewa, pastikan semua spare parts dan servis yang sudah termasuk dalam harga sewa. Ya. Kemudian cari kemungkinan Anda bisa melakukan cicilan lunak dengan uang muka yang rendah. Jadi nggak apa-apa kita pinjam uang ya, tapi dengan uang muka yang rendah. Jangan sekali-kali pinjam uang ke kartu kredit atau bank yang bunganya tinggi. Kalau bisa koperasi atau bank-bank konvensional ya dengan bunga ringan dan persyaratannya juga yang tidak berat. Ada beberapa bank yang memang memberikan pinjaman kepada UMKM ya, dan dengan kriteria yang memang sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau kita memang betul mau bisnis kita dengan serius, biasanya memang suka direalisasi oleh bank. Bank itu sangat mensupport sekali usaha-usaha yang baru dirintis seperti ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah merekrut pegawai. Nah, merekrut pegawai ini ya, ini agak krusial karena ini menyangkut masalah kepercayaan ya. Anda harus memilih orang yang akan melakukan usaha Anda. Jadi carilah orang yang betul-betul dipercaya dan jujur, tapi yang paling utama adalah dia mau bekerja sama dengan kita. Meskipun dia posisinya berada di bawah kita. Tapi dalam hal ini kita betul-betul membutuhkan tenaga dia, meskipun katakan dia hanya sebagai bagian produksi ya atau administrasi. Ya kita tetap memang perlu dia gitu. Jadi kita harus memperlakukan mereka betul-betul egaliter ya. Untuk awal
anggaplah tim kita itu teamwork, kolega. Jangan sekali-kali kita menunjukkan powerful, main perintah. Itu hanya akan membuat mereka tidak punya etos kerja yang bagus. Mereka tidak akan memiliki sense of belonging terhadap usaha yang kita rintis. Ya, kategori pegawai untuk bisnis baru tuh biasanya untuk manajemen, ya, manajemen perlu sekali ya, sekretaris, bendahara, ya. Kemudian mungkin public relation kalau memang perlu, marketing, ya. Jadi struktur-struktur yang kita bangun itu harus diisi, di staffingnya di situ, dan ini mutlak untuk manajemen. Ya, manajemen itu nantinya akan membantu kita secara manajerial untuk mengatur roda atau tata kelola dari usaha kita. Kemudian untuk keperluan marketing, ya kita harus meng-hire untuk sales. Nah, sales ini biasanya cukup kita mengambil satu atau beberapa orang hanya yang diam stay di tempat. Selanjutnya untuk di lapangan biasanya hire lagi orang. Nah, biasanya hire orang untuk sales itu frontliners biasanya. Jadi memang bukan frontline, outsourcing. Jadi statusnya biasanya bukan pegawai tetap, tapi mereka lepas, dan biasanya sistem prestasi. Ketika mereka berhasil bisa mendatangkan pelanggan, mereka akan diberi bonus gitu. Nah, itu akan membuat mereka semangat untuk mengerjakan kegiatan marketingnya. Frontliners ini yang ada di depan itu ya, ambillah beberapa yang good looking, yang bisa menimbulkan daya tarik gitu ya, untuk daya tarik dan bisa menjual keramah tamahan ya, menjual pelayanan yang humanis dan friendly dan hangat gitu ya, yang bisa membuat pelanggan itu nyaman ketika berada di kantor atau ruang usaha kita. Inilah pegawai. Jadi ketiga kategori ini untuk manajerial, sales, dan frontliners. Nah, untuk frontliners lebih jelasnya lagi adalah tips-tipsnya. Pelajari karakteristik pekerja ya pada industri jenis. Ya, berapa yang akan kita rekrut, bagaimana penggajiannya, itu betul-betul diperhatikan ya. Pastikan pegawai Anda akan memiliki pekerjaan yang ya cukup sibuk. Ada atau tidak ada order. Lebih murah membayar overtime daripada kelebihan pegawai. Ya, jadi hati-hati, jangan merekrut pegawai terlalu banyak. Daripada terlalu banyak, mendingan kita berdayakan yang ada dan eksekusinya kita beri honor tambahan gitu ketika usaha membengkak. Jangan terlalu gampang merekrut. Ya, hati-hati. Sekali merekrut konsekuensinya besar. Jadi tentunya dalam merekrut ini harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Utamakan referensi dari teman. Nah, jadi kalau bisa kita sistem family ya, saudara ya, atau teman-teman. Jangan dulu kita ambisi untuk merekrut orang yang belum kita kenal sama sekali. Jadi yang penting jujur. Kemudian apalagi kalau teman dekat itu jauh lebih bagus lagi, karena dengan teman itu emosional sudah terbentuk. Apalagi saudara ya. Tahap awal seperti itu. Dalam merekrut ya wawancara ya, dan pastikan nilai dimiliki calon pegawai itu setidaknya sama lah dengan kita. Kalau kita cenderung religius ya carilah pegawai yang religius. Sebaliknya kalau kita rada-rada toleran gitu kan, lebih mementingkan humanisme, ya carilah orang-orang yang sama dengan kita ininya, keyakinannya gitu ya.
Cobalah menggunakan insting untuk memastikan orang itu klop dengan. Jadi memang disinilah dalam merekrut teman memang dalam merekrut pegawai memang tidak mudah ya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan akal dan logika, tapi ya itulah feeling kita yang harus kita dengarkan. Kemudian merekrut sales. Nah, tadi pegawai, sekarang sales ya. Pelajarilah salesperson seperti apa yang Anda perlukan. Nah, kita perlunya seperti apa? Ya, jika Anda perlu salesperson junior untuk memasarkan produk, pilihan komparasinya kurang lebih sebagai berikut. Full komisi, apakah mau semi komisi atau fixed income? Full komisi ya kompensasinya kita harus mengeluarkan komisi yang lebih besar. Jadi apakah mau yang kompensasi atau jadi gini, apakah kita akan memberikan komisi yang besar ya atau semi komisi atau fix? Ini untuk merekrut sales ya. Boleh pilih. Yang full komisi ya konsekuensinya mereka harus loyal, kita harus memberi komisi yang besar ya. Tapi biasanya mereka punya loyalitas yang rendah ketika dibayar besar. Semi sedang-sedang. Atau fixed income sesuai gaji. Nah, biasanya kalau yang fix ini justru loyalitasnya tinggi ya. Jadi tinggal dipilih saja nanti mau yang mana, sesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Oke, ini merekrut pegawai manajemen ya. Pegawai bagian manajemen membantu dalam mengurus finance, jadi harus paham mengenai alur keuangan. Biasanya dari orang ekonomi ya. Pertimbangan dalam merekrut tim manajemen. Jika Anda perlu orang senior, Anda harus menghindari pemberian fixed income karena gaji mereka akan menggerogoti cash flow Anda. Hati-hati ya. Nah, carilah ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan. Tawarkan waktu kerja yang fleksibel dan bisa menjanjikan saham setelah tenggat waktu tertentu. Jika diperlukan, Anda harus memberikan tawaran langsung pembagian kepemilikan. Ya. Training juga perlu dilakukan. Ya. Kemudian usaha baru memerlukan promosi. Ingat, yang dipersiapkan dengan matang. Jadi promosi yang harus gencar. Ya. Jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat turunannya seperti bikin kop surat, amplop ya, stempel, brosur, display kemasan dan lain sebagainya. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.